Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk ibu guru dan teman-teman semua. Apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan, dan yang pastinya harus tetap semangat ya. Supaya lebih semangat, gimana kalau kita tepuk semangat sosiologi dulu yuk? Tepuk semangat! Semangat! Sosiologi luar biasa! Yeay! Negeri Indonesia tercinta ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Nilai-nilai budaya luhur yang ada di negeri kita ini termasuk salah satu bentuk kearifan lokal Indonesia loh. Kearifan lokal harus didukung dengan upaya pelestarian dan pengembangan. Nah, siapa sih yang melakukan upaya tersebut? Ada yang tahu nggak teman-teman? Yuk, benar sekali. Upaya tersebut haruslah dilakukan oleh warga sekitar dan juga pemerintah daerah dari daerah masing-masing. Kearifan lokal di Indonesia mengandung banyak nilai yang patut kita teladani nih Niners. Contohnya, kecintaan terhadap tanah air, mengutamakan kebersamaan, saling menghormati, hingga tolong-menolong. Hal ini terbukti di masa pandemi seperti sekarang. Walaupun pergerakan kita yang dibatasi, masih ada saja gerakan sosial atau tindakan untuk saling menolong satu sama lain di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, di antara kita udah ada yang tahu belum nih apa pengertian dari kearifan lokal itu sendiri? Kalau pengertian dari pemberdayaan komunitas? Supaya kita semakin paham pada materi sosiologi kelas 12 ini, izinkanlah kelompok kami, kelompok 1 kelas 12 IPA 4, untuk membahas materi mengenai pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akasaka Muhammad, saya absen 2. Perkenalkan, saya Dia Manadila, absen 11. Perkenalkan, nama saya Dia Ilham, absen 13. Perkenalkan, nama saya Eri Ihsan Diputra, absen 14. Perkenalkan, saya Nadia Zalianti, absen 23. Dan saya Regita Renhamadanti, absen. Let's get started! Yuk, kita lanjut ke bahasan komunitas dan kearifan lokal. Komunitas adalah kelompok sosial dari beberapa makhluk hidup yang memiliki ketertarikan dan habitat yang sama, ditandai dengan adanya ikatan kuat antar anggota yang disebut perasaan komunitas atau community sentiment. Unsur-unsur perasaan komunitas menurut Sujono Sukamto yaitu seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan antar anggota. Nah, udah paham kan pengertian komunitas serta unsur-unsurnya? Yuk kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis komunitas. Yang pertama, komunitas adat, contohnya suku Baduy, suku Sasak, dan suku Dayak. Yang kedua, komunitas lokal, contohnya komunitas lokal di sekitar pabrik, kantor desa, dan kota tertentu. Yang ketiga, komunitas berdasarkan minat, contohnya komunitas pecinta sepeda, pecinta hewan, dan pemerhati kelestarian hutan. Kita lanjut ke pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas merupakan suatu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Tujuan pemberdayaan komunitas adalah untuk meningkatkan standar hidup, meningkatkan percaya diri, dan meningkatkan kebebasan setiap orang. Pemberdayaan komunitas memiliki dimensi atau pendekatan, yaitu sebagai berikut. Pertama, bebas memenuhi kebutuhan baik dalam bentuk pendapat, kebutuhan pendidikan, kesehatan, perbaikan lingkungan, peningkatan kualitas rumah, pangan, kampung papan, dan sebagainya. 2. Menyangkut sumber-sumber produktif sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memperoleh barang-barang dan jasa yang mendukung kehidupannya. Ketiga, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
Pemberdayaan komunitas juga memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Nah, ini dia beberapa kelebihan dari pemberdayaan komunitas. Yang pertama yaitu memudahkan dalam berkoordinasi antar individu. Yang kedua, antar individu dapat saling memberi semangat dan juga motivasi. Yang ketiga, mampu meningkatkan kesejahteraan dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan. Yang keempat, mampu meningkatkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Yang kelima, penggunaan sumber daya alam dan potensi yang ada lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu proses pembangunan akan lebih demokratis dan aspiratif karena melibatkan banyak orang. Sedangkan kekurangan pemberdayaan komunitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, antar satu orang dengan orang yang lain sering terjadi perbedaan pendapat sehingga memunculkan konflik baru. Kedua, tingkat partisipasi individu berbeda-beda sehingga menghambat pembangunan. Ketiga, tingkat sumber daya manusia berbeda-beda. Keempat, kurangnya kemampuan masyarakat dalam kreativitas dan kapasitas secara kritis dan logis. Yang kelima, ketergantungan sumber dana dari luar. Kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pegangan hidup atau way of life yang mengakomodasi kebijakan atau wisdom dan kearifan hidup. Kearifan lokal dapat menjadi pedoman masyarakat untuk bersikap dan bertindak dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal memiliki 6 dimensi, yaitu pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya alam lokal, mekanisme pengambilan keputusan lokal, dan solidaritas kelompok lokal. Karakteristik kearifan lokal diantaranya: 1. Kearifan lokal mencerminkan kematangan masyarakat di tingkat komunitas lokal. Yang kedua, kearifan lokal bersifat komunal. Yang ketiga, kearifan lokal mencakup pengetahuan komunitas lokal yang terakumulasi selama beberapa generasi dalam bentuk teknologi. Yang keempat, kearifan lokal sejatinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung tercapainya kemajuan tanpa perlu menolak modernisasi ataupun globalisasi. Yang kelima, kearifan lokal bersifat dinamis dan responsif. Yang keenam, kearifan lokal dapat dimanfaatkan untuk menata kehidupan manusia. Dan yang ketujuh, kearifan lokal dapat berkembang menjadi keunggulan. Kearifan lokal dapat digunakan sebagai pendekatan dalam pembangunan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Globalisasi dapat berdampak positif dan negatif terhadap upaya pemberdayaan komunitas lokal. Dampak positif globalisasi terhadap upaya pemberdayaan komunitas lokal yaitu meningkatkan teknologi modern dalam masyarakat. Teknologi modern dapat meningkatkan efektivitas kerja dalam upaya pemberdayaan komunitas. Adapun dampak negatif globalisasi terhadap upaya pemberdayaan komunitas lokal yaitu melemahnya daya saing masyarakat lokal dengan masyarakat luar negeri. Kearifan lokal perlu diperkuat di tengah arus globalisasi ini. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai generasi penerus bangsa untuk melestarikan kearifan lokal dengan cara mempelajari dan meneruskan kearifan lokal tersebut kepada generasi penerus kita selanjutnya. Strategi pemberdayaan komunitas. Globalisasi menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah ketimpangan sosial. Pada bahasan kali ini, saya akan menjelaskan analisis strategi pemberdayaan komunitas di tengah arus globalisasi, terutama yang berkaitan dengan permasalahan ketimpangan sosial. Melalui upaya pemberdayaan, akan tumbuh kemandirian masyarakat untuk menghadapi setiap tantangan, dampak, atau peluang yang muncul di tengah globalisasi. Yups, langsung saja. Strategi pemberdayaan komunitas di tengah pengaruh globalisasi ini meliputi: yang pertama, inisiator pemberdayaan komunitas; yang kedua, prinsip pemberdayaan komunitas; yang ketiga, strategi pelaksanaan pemberdayaan komunitas; dan yang keempat, melaksanakan pemberdayaan secara bertahap. Yang pertama yaitu inisiator pemberdayaan komunitas. Dalam upaya pemberdayaan komunitas dibutuhkan inisiator atau pelaksanakan.
Adapun inisiator pemberdayaan komunitas antara lain A. Pemerintah. Pemerintah sebagai inisiator akan memberi stimulus kepada masyarakat melalui program yang dilaksanakan. Program-program tersebut terdiri dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat atau KUR, Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan atau P2KP, Posyandu, dan Program Peningkatan Pendapatan Petani melalui Inovasi P4MI. B. Swasta. Lembaga swasta seperti perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. C. Masyarakat. Kegiatan masyarakat dapat mempererat hubungan sosial masyarakat. Contohnya seperti memperdayakan ibu-ibu PKK melalui pelatihan ekonomi kreatif. PKK merupakan wadah yang menyatukan ibu-ibu dalam satu dusun atau daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan memperdayakan keluarga serta membantu ekonomi keluarga. Yang kedua yaitu prinsip pemberdayaan komunitas. Terdapat 4 prinsip pemberdayaan komunitas, yaitu pertama, kesetaraan. Maksudnya adalah pihak pemberdaya dan komunitas yang akan diberdayakan memiliki kedudukan setara. Pihak pemberdaya atau pendamping diposisikan secara fleksibel. Mereka harus mendengarkan dan mengakomodasi pendapat masyarakat. Kedua, partisipatif. Masyarakat diberikan kebebasan memilih dan merumuskan kebutuhan dalam proses pemberdayaan. Ketiga, keswadayaan, yaitu proses menghargai kemampuan masyarakat dalam upaya pemberdayaan dengan mengedepankan kemampuan masyarakat. Dan yang keempat, berkelanjutan. Program komunitas dirancang secara berkelanjutan. Meski proses pemberdayaan selesai, program pemberdayaan dapat dilanjutkan dan dikelola masyarakat secara mandiri oleh generasi muda. Yang ketiga yaitu strategi pelaksanaan pemberdayaan komunitas untuk dapat melaksanakan pemberdayaan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Diperlukan strategi yang tepat. Strategi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas ialah sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan potensi masyarakat. Yang kedua, memberikan pendampingan secara berkelompok. Yang ketiga, memberikan pelatihan khusus. Yang keempat, mengangkat kearifan lokal. Dan yang kelima, memberikan bantuan sarana. Tahap akhir atau tahap yang keempat, yaitu melaksanakan pemberdayaan secara bertahap. Tahapan dalam pelaksanaan pemberdayaan yaitu 1. Perencanaan, perencanaan tingkat masyarakat, dan perencanaan tingkat lembaga. Dalam perencanaan, pihak pemberdaya dapat menerapkan metode PRA digunakan untuk menggali potensi dan permasalahan dalam masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan ambil bagian dalam proses analisis kondisi, potensi, masalah, dan perencanaan. Tujuannya agar masyarakat mampu dan terampil dalam menganalisis masalah, mencari solusi, dan membuat rencana untuk dirinya dan komunitas. B. Pelaksanaan. Tahap pelaksanaan atau disebut tahap kapasitasi biasanya dilakukan dengan metode pendampingan serta diadakan kegiatan memfasilitasi program pemberdayaan dengan pemberian pencerahan dan sedikit motivasi serta fasilitas. C. Evaluasi. Bentuk peran komunitas dalam evaluasi program pembangunan antara lain memberikan masukan, saran, dan kritik bagi program pembangunan yang telah berlangsung. Proses evaluasi dapat dilakukan bersama masyarakat. Jika program pemberdayaan berhasil, tahap berikutnya yaitu pengakhiran seluruh kegiatan termasuk pendampingan, serta penyerahan tugas pendampingan kepada komunitas tersebut. Pemberdayaan komunitas berdasarkan kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia berbeda-beda di setiap daerahnya. Namun, tentunya dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Masuknya globalisasi ke Indonesia menjadikan perbedaan nilai dan norma yang ada semakin besar. Karena keterbatasan, masyarakat tidak mampu membentengi diri mereka untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Dampak yang nyata dalam kehidupan masyarakat akibat pengaruh globalisasi misalnya kenakalan remaja, perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, perubahan kondisi lingkungan, kesenjangan sosial, dan sebagainya. Upaya mengatasi kenakalan remaja berdasarkan kearifan lokal. Adanya kenakalan remaja dapat dikarenakan pengaruh globalisasi.
Karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan berbasis kearifan lokal, masuknya globalisasi ke Indonesia berdampak pada krisis identitas pada remaja, sehingga mudah mengikuti budaya Barat. Dengan masuknya nilai-nilai budaya Barat ke Indonesia, seharusnya masyarakat mampu bersikap secara kritis untuk memilih mana yang sesuai dengan nilai dan norma budaya Indonesia. Secara umum, kenakalan remaja dapat diatasi melalui beberapa pendekatan, seperti tindakan preventif. Menurut Kartono, tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperbaiki kondisi lingkungan, mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk membantu remaja, membentuk badan kesejahteraan anak, mendirikan sekolah untuk remaja yang kurang mampu, mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja, menyelenggarakan bimbingan dan diskusi kelompok, serta menyediakan tempat rekreasi yang sehat untuk para remaja. Mengatasi kenakalan remaja melalui pendekatan kearifan lokal, yaitu nilai-nilai kearifan lokal, sudah diharusnya dipupuk sejak dini untuk membentuk kepribadian dan identitas generasi muda supaya dapat dijadikan sebagai filter dalam menghadapi globalisasi sehingga tidak terpengaruh oleh budaya luar. Sebagai masyarakat Indonesia yang kaya akan kearifan lokal, sudah sewajarnya bersikap terbuka dan menerima masukan dari budaya luar untuk memperkaya dan mengimplementasikan nilai dan norma kearifan lokal. Mengatasi kenakalan remaja dengan cara memaksimalkan peran pendidikan. Pendidikan berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan potensi dan membentuk karakter, sesuai dengan nilai-nilai dan norma bangsa Indonesia. Dengan demikian, setiap daerah yang memiliki kearifan lokal dapat tetap lestari dan terjaga. Upaya mengatasi perubahan kehidupan sosial masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Dalam kehidupan sosial, individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan bantuan orang lain, sehingga diperlukan nilai dan norma untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari globalisasi yaitu adanya perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat saat ini cenderung menjadi konsumtif dalam kehidupan sehari-hari, pergaulan menjadi hedonis, cara berpakaian yang tidak sesuai dengan nilai lokal. Bagi masyarakat yang tidak siap menerima perubahan tersebut, maka akan mundur dari pergaulan, merasa frustasi, dan dapat menimbulkan perilaku menyimpang. Cara mengatasi masalah tersebut salah satunya yaitu dengan memberdayakan komunitas yang berlandasan kearifan lokal. Mengatasi permasalahan sosial dengan kearifan lokal berarti menggunakan pendekatan kekeluargaan, musyawarah, nilai dan norma lokal yang berlaku di masyarakat setempat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dengan memberdayakan kelompok-kelompok kecil yang saling berinteraksi dan bersosialisasi. Contohnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti kelompok pembinaan kelompok keluarga atau PKK, PNMP Mandiri, Karang Taruna, dan sebagainya. Kearifan lokal dapat digunakan sebagai pendekatan dalam pembangunan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Bentuk kepedulian kelompok masyarakat terhadap lingkungan, masyarakat di Bali yang mempertahankan sistem pertanian subak, dan masyarakat di Tasikmalaya atau Kampung Naga. Pertama, sistem subak di Bali. Subak merupakan sistem pengelolaan irigasi pertanian yang berasal dari Bali. Sudah sejak ratusan tahun yang lalu dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga ketersediaan air, mengurangi hama, dan sebagainya. Melalui sistem subak, petani memperoleh air irigasi sesuai kebutuhan yang berdasarkan musyawarah. Kedua, ada Kampung Naga. Masyarakat di Kampung Naga jauh dari keramaian kota dan tidak mau terpengaruh dengan kehidupan luar. Contoh, masyarakat tidak mau menggunakan sepeda motor, televisi, handphone, dan peralatan elektronik lainnya. Mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki saat ini. Masyarakat lokal menganggap bahwa lingkungan yang berada di sekitar mereka telah mampu memberikan kebutuhan sehari-hari. Masyarakat masih patuh pada norma-norma adat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Salah satu pantangan yang paling ditakuti adalah menebang kayu di hutan. Hutan dan ekosistemnya dibiarkan apa adanya. Sampai sekarang masyarakatnya masih mematuhi.
karena bila melanggar hukumannya berupa pengucilan dari kampung dan keluarga. Nah, sekarang waktunya kelompok kami akan menyebutkan komunitas-komunitas apa saja sih yang ada di lingkungan kita, lingkungan Kota dan Kabupaten Bekasi. Yang pertama ada komunitas BBB. Wah, triple B apa itu? Yaitu Komunitas Bahasa Betawi Bekasi. Komunitas BBB terbentuk karena kecintaan terhadap budaya Betawi Bekasi, khususnya bahasanya. Dibentuk oleh orang-orang muda Bekasi pada tanggal 4 Desember 2013. Tujuan komunitas ini sebagai ajang silaturahmi warga Betawi Bekasi yang ada di kota maupun di kabupaten, juga sebagai sarana untuk melestarikan bahasa dan budaya Bekasi. Komunitas Bahasa Betawi Bekasi memiliki sekretariat atau tempat kumpul, yaitu di Pendopo BBB yang beralamat di Kampung Cibitung Koramil, LT 2, RW 1, Kampung Telaga Asih, Kabupaten Bekasi. Yang kedua ada Komunitas Penari Bekasi atau KPB. KPB sudah berdiri dan dibuka pada tanggal 3 Februari 2013 oleh Ibu Hajah Harti Muntako selaku Ketua Dewan Penasehat KPB dalam acara Dance Vaganza 2013 Piala Wali Kota Bekasi. Komunitas ini membahas seputar tari tradisional maupun tari modern. Tujuan dari dibentuknya komunitas ini agar para pecinta tari tradisional maupun modern dapat berkumpul dalam suasana penuh semangat dalam tari-tarian. Yang ketiga ada Komunitas Kite Bekasi atau KKB. Komunitas Kite Bekasi merupakan kumpulan warga Bekasi dari berbagai kalangan tanpa melihat status sosial yang bertujuan memperkenalkan budaya sejarah Betawi. Kegiatan dalam komunitas ini tak jauh dari soal sosial, kebersamaan, juga pengenalan sejarah budaya kepada para anggota-anggotanya. Komunitas Batik Bekasi atau yang biasa disebut Kombas berawal dari keprihatinan akan budaya membatik di Bekasi yang terancam punah. Berbagai macam kegiatan, kajian, pameran dilakukan untuk meningkatkan sosialisasi keberadaan batik khas Bekasi. Terdapat 12 pakem batik Bekasi yang resmi diluncurkan pada HUT Kota Bekasi ke-17 10 Maret 2014 lalu oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Untuk saat ini anggota Kombas adalah pemuda, mahasiswa, budayawan, pengrajin, akademisi, dan pelaku UMKM. Tujuan dari Kombas yaitu untuk dapat melestarikan dan memperkenalkan batik Bekasi kepada masyarakat. Koperasi Kombas terletak di Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kumpulan Betawi Bekasi atau Kumbesi adalah kelompok orang budayawan yang tinggal di Bekasi, kabupaten dan juga kota yang menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa sehari-hari, sebagai alat komunikasi. Sesuai dengan namanya, komunitas ini berdasar pada budaya Betawi. Tujuan dari Kumbesi yaitu untuk mengembangkan atau melestarikan budaya dan bahasa Betawi Bekasi. Markas besar komunitas ini berada di Kecamatan Babelan, Bekasi. Balarea Urang Sunda Bekasi atau BEUSSI. Komunitas ini berdiri karena kesadaran kita yang cinta akan budaya Sunda Bekasi yang mulai diabaikan. Sunda Bekasi terkenal dengan dialek logat bahasanya yang khas. Bahkan orang Sunda Bekasi khususnya daerah Cikarang terkenal dengan juragan tanah, pengusaha limbah industri, politik yus, bajidor, dan konglomerat, pimpinan ormas, dan pimpinan lembaga-lembaga hebat. Selanjutnya ada komunitas Babet atau Barisan Anak Betawi. Komunitas budaya Babet digawangi oleh Jubris Kholik sebagai ketua umum. Tercetus pada tanggal 20 Agustus 2018, komunitas ini dimotori oleh Jubris Kholik, Baba Oga, Suryadi Surut, serta Bokir. Tujuan komunitas Barisan Anak Betawi ini yaitu sebagai tempat berkumpul dan bersilaturahmi tanpa batas, serta yang utamanya yaitu untuk melestarikan warisan luhur budaya Betawi Bekasi. Komunitas Sanggar Jiung. Komunitas Jiung didirikan oleh Bang Jiung. Ia dikenal sebagai si golok terbang. Komunitas Sanggar Jiung berada di Bekasi Kota, tepatnya di Mustika Jaya. Di komunitas ini, Bang Jiung tidak hanya melatih gerak pencak silat saja, tetapi juga mengajarkan anggota-anggotanya apa itu pencak silat dan golok, sejarahnya, serta budayanya.
Sekian pembahasan dari materi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.